Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang kami muliakan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang mengkoordinir bidang fatwa, Buya Dr. Haji Marsudi Syuhud, yang saya hormati Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Yang Mukarram Profesor Dr. Haji Hasanuddin Abdul Fattah MA, yang saya hormati Direktur Eksekutif LP-POM MUI Ibu Insinyur Muti Arintawati, rekan-rekan media, pemirsa media elektronik yang saya hormati, izinkan kami menyampaikan update mengenai hasil rapat dalam sidang pleno Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan agenda tunggal, yaitu pembahasan fatwa tentang produk vaksin COVID-19 dari produsen Sinovac Life Science Co. Ltd. China yang didaftarkan oleh PT Bio Farma Bandung. Sidang pleno hari ini dilaksanakan Jumat tanggal 8 Januari 2021 dimulai pukul 14.42 dan selesai 16.45, diikuti oleh pimpinan dan anggota Komisi Fatwa serta dihadiri oleh tim auditor dari LP-POM MUI serta dari Komisi Fatwa yang melaksanakan tugas auditing khusus di dalam proses sertifikasi produk ini. Yang pertama, yang dimaksud vaksin COVID-19 yang kita bahas untuk penetapan kesesuaian syariahnya ini adalah vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Science Co. Ltd. China dengan nama produk yang didaftarkan sebanyak 3 nama, yaitu yang pertama CoronaVac dari Corona VAC, kemudian yang kedua vaksin COVID-19, dan yang ketiga Vac2Bio, jadi Vac angka 2 Bio. Jadi ketiga nama ini yang didaftarkan untuk satu produk dari produsen Sinovac Life Science Co. Ltd. China. Artinya yang kita bahas hari ini adalah mengenai produk vaksin COVID-19 dari produsen Sinovac ini, bukan yang lain. Nah, tadi pembahasan diawali dengan paparan hasil audit dari tim auditor yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan juga pendalaman mengenai aspek syar'inya. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama yang menjadi concern di dalam pembahasan fatwa tadi, aspek halal dan thayyib merupakan satu kesatuan tak terpisahkan di dalam pembahasan dan penetapan fatwa tentang vaksin, termasuk vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Science China ini. Pada hari ini, melalui sidang Komisi Fatwa,
rapat membahas dan mendalami aspek kehalalan dan juga kesucian, baik bahan maupun proses produksinya. Sementara aspek ketoyibannya yang terkait safety atau keamanan, quality atau kualitas, kemudian aspek efikasi itu menjadi domain Badan POM. Tetapi ini satu kesatuan tak terpisahkan di dalam pembahasan dan juga penetapan fatwa di Majelis Ulama Indonesia. Keamanan produk vaksin akan sangat menentukan mengenai hukum boleh atau tidaknya penggunaan vaksin. Nah, ini prinsip dasarnya. Kemudian yang terkait dengan aspek kehalalan, setelah dilakukan diskusi yang cukup panjang dari hasil penjelasan dari tim auditor, rapat Komisi Fatwa menyepakati bahwa vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Science Co. Ltd. China yang diajukan proses sertifikasinya oleh PT Bio Farma, hukumnya suci dan halal. Ini yang terkait dengan aspek kehalalannya. Akan tetapi mengenai kebolehan penggunaannya, ini sangat terkait dengan keputusan mengenai aspek keamanan dari Badan POM. Dengan demikian, fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan produk vaksin COVID-19 dari Sinovac Life Science Co. Ltd. China ini akan menunggu hasil final dari Badan POM mengenai aspek ketoyibannya. Jadi fatwa utuhnya akan disampaikan setelah Badan POM menyampaikan mengenai aspek keamanan untuk digunakan. Apakah itu aman atau tidak, maka fatwa akan melihat aspek ketoyiban tersebut. Saya kira itu, terima kasih, mudah-mudahan ada guna dan faedahnya, dan ini bisa menjadi informasi yang bisa menenangkan masyarakat, khususnya masyarakat muslim yang menunggu mengenai aspek kehalalan dan kesucian vaksin COVID-19 produksi Sinovac ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dianggap cukup, alhamdulillah. Kalau Pak Yai Hasanuddin untuk menambahnya, monggo. Cukup. Apa ada beberapa hal yang ditanyakan? Silakan. Cukup ya. Assalamualaikum, izin Pak, saya Laras dari TV One. Tadi kalau disampaikan oleh Bapak kan masih menunggu setelah BPOM akan menyampaikan keamanannya. Apakah yang dimaksud keamanan yang disampaikan oleh BPOM ini artinya menunggu soal izin penggunaan daruratnya yang dimaksud? Mungkin bisa diperjelas kita aja. Terima kasih Pak. Ya, nggak ada itu izin darurat atau tidak darurat. MUI membahas kehalalannya itu karena domainnya domain MUI, halal sudah. Nah, tapi persoalan safety, persoalan efficacy, quality itu bukan di sini. Nah, itu yang mencakup toyiban itu. Nah, untuk itu nanti yang khusus ini kita akan gabung jadi satu, bahwa dari BPOM yang keluar itu dari MUI sudah keluar
insya Allah halalnya. Itu saja. Cukup ya. Terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat, dan inilah yang dinanti-nanti oleh seluruh bangsa, tidak hanya Indonesia sesungguhnya, tentang adanya vaksin COVID-19. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti konferensi pers dari MUI, disampaikan oleh Asrorun Niam. Perwakilan dari MUI mengatakan bahwa MUI akan mengeluarkan fatwa halal vaksin COVID-19 usai emergency use authorization dari Badan POM dikeluarkan. Dalam artian ada dua aspek yang menjadi pertimbangan. Pertama adalah aspek halal dan toib yang menjadi kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Termasuk juga pada produk yang diuji, yaitu produk Sinovac Life Science China, yaitu 3 produk. Pertama CoronaVac, vaksin COVID-19, dan Fact2 Bio. Dari yang disampaikan oleh Asrorun Niam, perwakilan dari MUI mengatakan yang dilihat adalah yang menjadi bahan pertimbangan, baik bahan baku dan juga proses dari produksi. Kedua, mengenai safety, kualitas, dan efikasi itu menjadi ranah dari Badan POM. Dan hukumnya suci dan halal berkaitan dengan aspek kehalalannya. Namun soal boleh atau tidak penggunaannya berkaitan dari keamanan, kualitas, itu akan menunggu lebih jauh keputusan dari hasil uji klinis dari Badan POM. Sehingga fatwa lengkap MUI dari produk vaksin Sinovac Life Science China ini masih menunggu hasil uji klinis dari Badan POM dari sisi ketoiban. Dan pemirsa, kami tutup Breaking News pada sore hari ini. Kita akan lanjutkan program Metro hari ini sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.